Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Kota Bima. Pada video saya kali ini, saya akan membahas aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Selamat menyaksikan. Latar belakang kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah membentuk sekolah idaman, sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dalam proses pembelajaran dan mampu menciptakan merdeka belajar sesuai dengan kodratnya. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Sekolah akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan positif. Oleh karena itu, sekolah harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, dalam melakukan budaya positif. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi ciri khas dari sekolah tersebut, sehingga dapat terintegrasi dalam kegiatan pra-pembelajaran, proses pembelajaran, ataupun di luar pembelajaran, sehingga peserta didik mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu dengan melakukan pengimbasan terhadap rekan guru di sekolah SMA Negeri 1 Kota Bima dengan melakukan sosialisasi disiplin positif dan penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Sebelum melakukan kegiatan, hal pertama yang saya lakukan adalah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan saya lakukan. Sebagai calon guru penggerak, saya harus mampu mengambil langkah ke arah perubahan yang lebih baik sesuai dengan visi saya, yaitu mewujudkan pelajar yang religius, berkarakter baik, cerdas, dan berbudaya. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik. 3. Mensosialisasikan disiplin positif di lingkungan guru-guru SMA Negeri 1 Kota Bima, sehingga budaya positif berdampak pada seluruh warga di sekolah. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu. Pendidik mampu memahami pentingnya pembiasaan disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 1 Kota Bima. Lini masa tindakan yang dilakukan. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait ide aksi nyata yang akan saya lakukan. Berkoordinasi dengan guru terkait ide aksi nyata ini agar diupayakan semua kelas mampu melakukan budaya positif dengan melakukan sosialisasi budaya positif di antara teman-teman sejawat. Berkoordinasi dengan siswa terkait budaya positif, menanyakan kepada siswa tantangan, hambatan yang terjadi di sekolah, menanyakan kepada siswa kelas impian yang mereka inginkan,
memajang hasil kesepakatan di kelas yang telah mereka buat. Dukungan yang saya butuhkan ketika melaksanakan aksi nyata yaitu orang tua. Orang tua merupakan pendidik pertama yang akan menjadi contoh dalam pembiasaan budaya positif. Kedua adalah warga masyarakat sekitar sebagai teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Hasil aksi nyata yang saya lakukan dengan membuat kesepakatan kelas, siswa merasa lebih percaya diri dan lebih bertanggung jawab karena mereka merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelas. Kemudian dengan diadakannya kegiatan sosialisasi disiplin positif di lingkungan sekolah, rekan guru SMA Negeri 1 Kota Bima tentunya membawa dampak perubahan, yaitu guru-guru mulai memahami pentingnya penerapan disiplin positif dengan membuat kesepakatan kelas dan mulai memahami 5 posisi kontrol dan cara memecahkan masalah siswa dengan cara segitiga restitusi. Pembelajaran dan tantangan aksi nyata. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan yaitu faktor pendukung keberhasilan seperti dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid menjadi peran dalam keberhasilan menumbuhkan kebiasaan disiplin positif di lingkungan siswa berada. Tantangan yang saya hadapi ketika menerapkan disiplin positif adalah peserta didik terbiasa dengan karakter yang mereka bawa di luar lingkungan sekolah, sehingga di awal mereka susah untuk melakukan perubahan karakter dasar tersebut. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi disiplin positif pada rekan-rekan sejawat saya, guru-guru SMA Negeri 1 Kota Bima yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober tahun 2022. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul guna mendengarkan sosialisasi dari teman-teman CGT sebagai salah satu bukti Tuhan moral kami untuk menebar ilmu yang sudah kami dapatkan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kami aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, dan semoga kita bisa nikmati hidup ini dengan jalan benar. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja presentator yang pertama yaitu Bapak Saifullah selaku CGP.
kecil mungkin ketika bapak dan ibu memiliki anak berumah. Nanti kalau anak saya, bapak ibu misalkan, nanti kalau saya kamu bisa ngapal ayat ini, ibu kasih ini. Semangat dalam rentang waktu singkat mungkin mereka akan bisa melakukan karena ada iming-iming dari kita. Tetapi coba beberapa hari kemudian ketika saya tidak memberikan iming-iming, maka dia tidak progresnya, nggak ada, males-malesan. Artinya bahwa penghargaan itu sesuatu yang salah yang perlu kita perbaiki ke depannya. Kemudian apa dampaknya penghargaan itu? Menurunkan kualitas. Jadi kualitas anak, kualitas diri sangat-sangat diturunkan akibat penghargaan. Jadi mungkin dulu juga saya sebelum ini, bapak ibu kalau mendapat nilai dapat kerjaan bagus, ayo siapa yang bisa jawab ini, ibu kasih poin segini. Mungkin itu bahasa itu. Ternyata itu tindakan yang salah. Jadi kita harus perbaiki. Jadi kemudian yang terakhir itu penghargaan mengurangi motivasi intristik. Jadi motivasi dia dari dalam hati sih nggak ada. Akhirnya padahal seperti yang dijelaskan teman-teman tadi bahwa ketika kesadaran itu dari hati, maka itu efeknya akan jangka panjang itu akan sangat bagus. Jadi kita berharap setelah ini kedepannya kita merubah pola didik, pola asuh terhadap putra dan putri kita. Kemudian selanjutnya 9 ciri restitusi. Tadi secara gamblang sudah dijelaskan, namun ini betul-betul bisa baca. Yang pertama itu ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke, Bapak nanti ada jelaskan bagaimana prosesnya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi pelakunya itu diri mereka sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang seperti yang dijelaskan di surat tadi. Ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh para peserta didik sebagai manusia. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi seperti tadi, kalau kita masih iming-iming itu tindakan, tapi bukan kita membentuk karakter karena efeknya adalah jangka pendek. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada kamu kenapa begini, tidak, tapi solusi apa yang akan mereka dapatkan ketika melaksanakan restitusi ini. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini yang paling penting, poin penting bagi saya, karena memang ketika siswa kita berbuat salah, apalagi setelah SMA, ibu ketika melakukan kesalahan sangat susah. Malunya tuh banyak kasus kejadian di kelas saya juga itu sampai harus pindah sekolah. Karena apa? Mungkin karena cara kita untuk mendidik itu kurang tepat. Makanya ada terobosan baru dengan cara teknik restitusi ini. Kemudian selanjutnya adalah kita bahas dulu segitiga restitusi itu ada tiga fokusnya. Gimana sih cara menjalankan gampang sekali? Ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Udah sih menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Ada suatu kasus yang mau penjelasan mungkin dulu ibu kami. Kamu mau buat anak ini restitusi gimana sih? Langkah pertama. Contoh ya misalkan nih ada anak terlambat masuk. Kita mau buat restitusi. Langkah pertama menstabilkan identitas dulu. Kemudian terus kita bilang sama si yang salah ini kita duduk. Kemudian restitusi itu nggak boleh dilakukan di kelas, dia harus secara pribadi manggil anaknya. Makanya anak terlambat, ayo nanti ketemu dulu yang misalkan kita itu ngomong nanya si anak nih ketika menstabilkan identitas. Nah, kemudian kamu tadi berbuat salah, kenapa kamu terlambat datang? Jadi semua orang tuh dia jawab, misalkan saya terlambat dulu. Jangan langsung sesat dengan pertanyaan di bawah sini kayak mana bawah sini begini. Tapi distabilkan dulu identitasnya dengan jalan. Nah, semua manusia itu pernah berbuat salah. Jadi wajar kalau kamu lupa, kalau kamu salah. Jadi setelah emosinya stabil, baru kita masuk langkah berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah ini membantu siswa mengenal basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan
dasar, yaitu power itu kekuatan, freedom, kemudian dia ingin bebas, love and belonging, jadi dia ingin dicintai dan memiliki, itu wajar. Kemudian fun and survival, jadi dia ingin bahagia dan ingin mempertahankan diri. Jadi banyak aspek yang sebenarnya dilakukan oleh anak-anak itu bukan murni karena mereka ingin melakukan kesalahan, tapi karena memenuhi dilakukan. Jadi validasi tindakan yang saya contohnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, karena dia maksudnya sudah divalidasi kesalahannya. Nah, langsung Bapak Ibu bisa masuk ke validasi tindakan yang salah. Tindakan terlambat tadinya sebenarnya salah, tapi tidak boleh dilakukan. Kemudian tindakan itu lain kali diperbaiki. Jadi dibenarkan setelah tadi memvalidasi, menstabilkan identitasnya, baru sekarang validasi, oh ternyata tindakan kamu tadi itu salah, baru masuk menyalahkan secara. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sudah disalahkan kan? Kemudian balik lagi, manusia itu nggak mau disalahkan, saya juga nggak mau disalahkan. Itu sifat dasar dari manusia. Itu anak. Bagaimana menanyakan keyakinan? Coba sekarang, kira-kira kesepakatan kelas kita kemarin yang kita buat bareng tuh apa sih nak? Boleh nggak terlambat datang? Nah, kawan lambat ke ibu-ibu, oh iya kalau tidak bisa terlambat datang 15 menit setelah pelajaran setelah. Jadi kita mulai komunikasi. Jadi bukan kita yang mengarahkan, tapi dia sendiri yang mengarahkan dirinya. Makanya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu tadi, bahwa keyakinan kelas itu bagi Bapak Ibu dari kelas itu wajib ada, karena itu akan menjadi role atau aturan selama kita melaksanakan KPM. Karena nanti fungsinya di segi 3 diskusi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Nanti kita kembangkan di diskusi. Ada pemateri lain, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo, Ibu Mega, Bapak Taiful sama Ibu Suka mungkin bisa. Silakan. Jangan ada tambah semua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Dari 3 pemateri tadi, ada 2 yang ingin saya tanyakan kepada pemateri terakhir. Ya. Pertama, katanya pemateri ketiga mengatakan anak tidak boleh diberikan penghargaan dalam bentuk iming-iming. Ya. Lalu penghargaan seperti apa yang tepat kita gunakan apabila anak tersebut dapat menjawab pertanyaan tersebut? Ya. Yang kedua, dari yang disampaikan tadi, apakah ada kelemahan atau kelebihan dari tahapan segitiga institusi tersebut? Katanya tadi tidak boleh diberikan pada saat KBM. Lalu kapan akan diberikan itu? Apakah setelah KBM atau di setelah isyarat atau bagaimana? Ya, sudah itu saja. Lebih dan kurangnya, maaf, wabillahi taufiq hidayah. Pertanyaan luar biasa. Next, ada lagi? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya memahami pemaparan dari 3 materi Bapak Ibu di depan, tadi ada pemaparan dari Pak Saiful yang mengatakan bahwa kita sebagai guru sebisa mungkin menghindari adanya hukuman atau memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, mungkin ini di sini hukumannya ada baik secara verbal maupun fisik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada lagi pemaparan dari Ibu Sutra bahwa kita sama lagi bahwa kita sebagai guru menghindari juga sebagai penghukum dan sebaiknya kita memilih sebagai memposisikan diri sebagai manajer. Yang ingin Mada tanyakan, misalnya ketika kita sudah memperlakukan siswa itu seperti itu, tapi seringkali misalnya muncul kembali, berulang kembali. Nah, apakah kita tetap memposisikan memperlakukan hal yang sama, ataukah ada sesuatu yang berbeda yang lebih dari itu? Karena ini sudah berlangsung berulang kali. Ya, mungkin demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, satu orang lagi. Ada, Nggak cukup mungkin 2 dulu. nanti jadi
Kalau reward nggak bisa dikasih, terus gantinya apa nih? Itu ya jawabannya, bener ya. Kita sebagai guru, tentu si anak harus kita kasih reward ketika dia melakukan tindakan yang menurut kita baik dan di atas tentunya. Bagaimana caranya? Kita ganti sekarang, yaitu dengan memberi tepuk tangan, kamu hebat. Jadi diberi dengan kata-kata. Jadi itu akan memotivasi secara intrinsik. Kalau secara reward seperti tadi kelemahannya, jadi dia akan terinfo seperti itu kan dari dalam pun jika jadi seperti itu tuh dia akan termotivasi yang lain juga bisa termotivasi tanpa menghakimi yang lain. Jadi kalau dia bisa jawab tangan untuk teman-temannya atau kamu hebat, jadi seperti itu teman yang pertama. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh narasumber lain. Kemudian pertanyaan kedua, restitusi itu kan harus di kelas, harus kalau nggak di kelas gimana? Ya, pertanyaan bagus. Restitusi itu sebenarnya baiknya tidak boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesabarannya. Tadi saya sudah menangkap masalah reward ya. Jadi reward yang dimaksud adalah sebentuk barang atau kertas, lembar kertas yang kemudian akan bias dan menghilang. Memang betul di dalam list itu juga menggambarkan bahwa kesantunan guru di dalam kelas adalah ada namanya maksim penghargaan. Jadi penghargaan pada siswa itu bisa kayak terima kasih, selamat, pintar sekali, itu betul sekali. Itu namanya stimulus respon Bapak Ibu. Jadi stimulus itu adalah rangsangan yang kita berikan bahwa ketika setiap perbuatan baik itu dilakukan maka akan menjadi manis akhirnya. Nah, lawannya stimulus respon ini adalah shock terapi namanya. Nah, shock terapi adalah seperti memberikan efek jerah kepada setiap perbuatan yang menimpa. Tetapi tadi kita kan tidak boleh menegur di depan umum, tidak boleh kemudian memarahi siswa lalu memanggilnya secara personal. Kapan siswa yang lain tahu ketika dia berbuat salah itu akan menjadi apa? Apa efek bagi dia? Apa yang dia dapatkan? Sementara secara real tadi ketika perbuatan baik dilakukan, stimulus respon langsung dia dapatkan serta mereka di saat itu juga betul untuk menjaga, kemudian dia bisa lebih terbuka, kemudian dia bisa lebih open heart kepada gurunya. Kita sama-sama menjadi punya solusi bersama. Tetapi apa kabar dengan yang lainnya? Lalu kemudian jangan sampai siswa itu mengklasifikasikan kita, oh itu guru nggak pernah marah, itu baik, nggak apa-apa kita bolos saja di zaman itu. Nah, bagaimana kemudian klasifikasi itu menjadi nyata pada siswa? Karena kita tidak pernah terlihat sangar atau garang di depan anak-anak. Tidak bolehkah sekali-sekali kita memberikan shock terapi tadi? Karena pasangannya stimulus respon adalah shock terapi. Jadi menurut saya sebaiknya antara stimulus respon dan shock terapi ini berjalan bersamaan agar siswa itu sadar. Karena karakter kita di sini belum, saya rasa belum dia pahami apa itu sebenarnya ibu menjaga nama baik dia, menjaga agar dia tidak malu, belum. Dia hanya kemudian merasa, oh ibu itu baik, boleh terlambat sama ibu itu baik, tidak apa-apa nakal di jalan ibu itu. Nah itu yang kemudian mari kita carikan solusinya. Karena kan tidak boleh menegur di depan banyak umum, sementara hal baik harus di-shock langsung di depan itu, langsung kita berikan stimulus responnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memberikan sebuah stimulus itu memang penting, ya. Memberikan sebuah stimulus atau praktek baik itu sangat 5 penting. menit. Nah, tadi penghargaan maksudnya di sini, reward maksudnya sini dalam bentuk barang. Tetapi kalau bentuknya intrinsik seperti itu bisa dilakukan. Nah, tetapi bukan berarti kita bahasanya Bu Agus yang berakhir itu misalnya shock terapi dengan memberikan hukuman ya, supaya siswa itu bisa jerah di depan teman-temannya. Jadi menyadarkan anak itu bukan berarti kita memberikan sebuah hukuman, tapi menyadarkan anak itu bisa dengan cara lain. Nah, seperti yang dilakukan dengan pola restitusi tadi, menuntun anak bukan berarti kita memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, sama tadi, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita menyadarkan dia dengan memberikan hukuman supaya itu memberikan sebuah efek jerah, dan itu bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Sebenarnya itu adalah pola yang keliru yang kita lakukan. Ya, pola yang kita lakukan. Meskipun itu mungkin selama ini biasa kita lakukan. Nah, tetapi kalau dari sisi
lakukan. Karena pada dasarnya kita memberikan sebuah penyadaran pada seorang anak bukan berarti kita memberikan sebuah hukuman baik itu hukuman fisik maupun verbal. Tapi ada cara-cara yang lebih santun yang bisa memberikan penyadaran seperti itu. Contoh dengan adanya 3 tindakan restitusi tadi, memberikan keyakinan pada mereka, menstabilkan cara mereka, nah itu, dan memberikan kesempatan untuk mereka untuk memecahkan masalahnya sendiri. Memang ini adalah salah satu mungkin konsep baru bagi kita semua. Dan kalau kita pikirkan mustahil itu bisa terwujud. Nah, karena yang kita amati selama ini, memberikan hukuman itu adalah salah satu efek jerah bagi seorang siswa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, tetapi mari kita mencoba. Saya yakin kita bisa memberikan sebuah keyakinan pada sekolah. Dengan keyakinan sekolah kita bisa memberikan sebuah keyakinan kelas. Nah, kalau kita melakukan ini juga, kita memiliki keyakinan untuk adanya perubahan. Apakah perubahan pada anak itu sendiri maupun perubahan pada orang lain. Karena nanti ketika anak diberikan restitusi seperti itu, seperti kemarin, saya coba refleksikan kembali seorang anak yang sudah kita lakukan restitusi, akhirnya dia mengungkapkan, nah apa tindakan ibu suka seperti itu. Lalu dia menceritakan kepada temannya, oh iya ternyata kalau seandainya kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, nah kita sebenarnya punya jalan untuk menyelesaikan masalah. Artinya di dalam diri anak itu punya potensi, punya kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, sekalipun memang ini sulit kita lakukan ya. Nah, tapi mari kita coba dengan istilah, mudah-mudahan ini bisa kita transformasikan. Dan saya yakin sekali tantangannya luar biasa yang kita hadapi. Nah, karena mungkin apa yang kita lakukan itu tidak memberikan efek jerah bagi siswa kita, tetapi mudah-mudahan itu menjadi solusi bagi siswa kita dalam memecahkan masalah. Terima kasih. Apa yang Ibu ya, jadi memang perbedaan hukuman, stimulus dan respon itu berbeda ya, berbeda jauh. Jadi yang sebenarnya paham betul apa yang jadi masalah itu, bagaimana kita menstimulus langkah awal kita ketika kita melihat kejahatan di kelas. Jadi seperti itu. Ya, kejahatan saking waktunya ya. Jadi beda ya hukuman, respon atau stimulus tadi. Kalau Ibu Agus masih memperlakukan atau menegur, yang itu tidak ada maksud. Itu masih contoh seperti ini. Ketika anak menjatuhkan menyeret-nyeret kertas atau menumpahkan air di atas meja, kemudian Ibu Agus bilang, tolong ya kamu bersihkan lagi air yang sudah kamu tumpahkan. Itu bukan hukuman, tapi itu ada konsekuensi. Jadi ketika Ibu Agus ketika menyebutkan, tolong jangan ribut, kamu yang ribut, tolong diam dulu. Ngomong itu bukan konsekuensi. Tapi itu adalah konsekuensi. Seperti yang Ibu Agus bilang tadi, kalau kamu ribut sekali lagi saya keluarkan loh. Itu konsekuensi. Karena kenapa disebut konsekuensi? Karena awalnya Ibu Agus sudah membuat keyakinan kelas nih. Makanya tadi di awal ketika Armanda menjelaskan pentingnya adanya keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah berada di rule keyakinan kelas yang mereka buat sendiri, maka kita bebas mengeksekusinya. Mungkin itu kata kuncinya dari Mada. Terima kasih. Kalau ada konsekuensinya, dia melakukan kesalahan dalam konsekuensinya. Kalau Ibu sebisa mungkin saya bilang kepada tadi kita harus bisa menahan emosi kita. Ya, jadi kalau sudah 2-3 kali panggil itu anak ngomong secara hati-hati, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Penuhi kebutuhannya dia. Pasti mereka akan cukup mungkin. Iya. Terima kasih Jani sama pesertanya. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu peserta atas masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, kalau kita tutup. Jadi kita suka bisa di depan, nanti kita foto bersama. Mungkin ada tutup dulu. Luar biasa sebenarnya. Sebenarnya bukan masalah kami lebih bisa atau kita tuh lebih bisa, tidak, tapi kami memiliki tanggung jawab moral sebagai calon penggerak untuk
melampiaskan ilmu yang sudah kami dapatkan di program dan insya Allah time berikutnya kami akan membutuhkan dukungan dari kalian. Mungkin saya tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan Bapak majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain melakukan sosialisasi dengan rekan-rekan guru di SMA Negeri 1 Kota Bima, saya melakukan aksi nyata modul 1.4 langsung mempraktikkan di dalam kelas yang saya bina. Berikut dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Nurahmatika dari kelas 10-6. Dengan budaya positif yang dilakukan oleh Bu Guru Husnul terkait pembuatan kesepakatan kelas yang kami buat bersama, membuat kami dapat berdisiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kami sepakati bersama di dalam kelas. Makasih Bu Guru Husnul atas dedikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamdanila. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Husnul, di mana saya udah berkenalan dengan beliau selama 15 tahun lamanya. Nah, di sini saya akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Husnul terkait budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah, sehingga budaya positif dapat menjadi kultur di sekolah kami. Nah, dalam penyampaian sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh beliau terhadap kami teman-teman sejawatnya, membawa pengetahuan baru dan membuka pemikiran kami tentang budaya positif terkait 5 kontrol dan segitiga restitusi yang sangat bermanfaat dan dalam perubahan pendidikan. Untuk itu saya berterima kasih kepada Ibu Husnul, semoga ilmu-ilmu ini dapat kami terapkan juga di sekolah dan kami tunggu ilmu-ilmu lainnya. Terima kasih. Demikian aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya lakukan. Semoga membawa dampak perubahan bagi pendidikan di lingkup SMA Negeri 1 Kota Bima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.